warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Sofa Zahra dengan NIM 2312180, kelas 4C, Pendidikan Agama Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Helna Nelis MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi kurikulum atau hakikat implementasi kurikulum. Adapun pembahasan yang pertama yaitu pengertian implementasi kurikulum, yang kedua tujuan implementasi kurikulum, yang ketiga manfaat implementasi kurikulum, yang keempat peran dan fungsi implementasi kurikulum, yang kelima tahapan implementasi kurikulum, yang keenam implementasi kurikulum, sebuah proses pengembangan kurikulum, dan yang terakhir faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Pada pembahasan yang pertama yaitu pengertian implementasi kurikulum. Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Implementasi kurikulum dapat diartikan sebagai aktualisasi kurikulum tertulis dalam bentuk pembelajaran. Lebih lanjut dijelaskan bahwa implementasi kurikulum merupakan suatu penerapan konsep, ide, program, atau tatanan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran atau berbagai aktivitas baru sehingga terjadi perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan untuk berubah. Baik, adapun menurut Umar Hamalik, implementasi kurikulum yaitu mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan upaya menerjemahkan kurikulum tertulis ke dalam bentuk pengalaman belajar nyata bagi siswa. Dengan kata lain, kurikulum tidak hanya berupa dokumen, tetapi harus diwujudkan dalam interaksi antara guru dan siswa melalui strategi pembelajaran yang efektif. Keberhasilan implementasi kurikulum tergantung pada berbagai faktor seperti kesiapan guru dalam memahami kurikulum, dukungan sarana dan prasarana, kebijakan pendidikan, serta peran aktif siswa dalam proses pembelajaran. Implementasi yang baik akan membantu mencapai konferensi yang diharapkan sesuai dengan visi dan misi pendidikan. Adapun menurut Nana Syahdi Sukmadinata, implementasi kurikulum itu merupakan pelaksanaan kurikulum yang telah dirancang agar dapat dioperasionalkan dalam bentuk interaksi pembelajaran antara guru dan siswa di dalam kelas maupun di luar kelas. Implementasi ini juga menuntut kesiapan tenaga pendidik, sumber daya, serta sistem evaluasi yang mendukung keberlanjutan kurikulum tersebut. Pada pembahasan yang kedua yaitu tujuan implementasi kurikulum. Jadi tujuan dari implementasi kurikulum adalah untuk menerapkan dan mewujudkan rencana yang telah disusun menjadi nyata. Hal itu karena dalam menyusun suatu rencana disusun pula tujuan-tujuan yang akan dicapai. Dengan demikian, implementasi secara praktis bisa dikatakan sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan yang terkait. Secara umum juga tujuan implementasi mencakup beberapa aspek, antara lain yaitu yang pertama yaitu mewujudkan tujuan pendidikan. Jadi implementasi kurikulum bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan institusional, yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki kompetensi akademik, keterampilan, dan karakter yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi dengan menerapkan kurikulum yang baik, proses pembelajaran dapat lebih terstruktur, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang ketiga itu menyesuaikan dengan konteks sosial dan budaya.
Jadi kurikulum yang ditetapkan itu harus relevan dengan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat setempat agar peserta didik dapat mengembangkan keterampilan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat yaitu mengembangkan potensi peserta didik. Jadi implementasi kurikulum yang baik dapat membantu peserta didik menggali dan mengembangkan potensi mereka secara optimal, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Yang kelima, mempersiapkan peserta didik untuk dunia kerja dan kehidupan. Jadi kurikulum yang ditetapkan harus mampu membekali peserta didik dengan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi agar siap menghadapi tantangan global. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu mendorong profesionalisme pendidik. Jadi implementasi kurikulum juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pendidik dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran secara efektif. Pada pembahasan yang ketiga yaitu manfaat implementasi kurikulum. Adapun manfaat implementasi kurikulum itu ada 5. Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, membantu pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketiga, menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Yang keempat, mendorong kreativitas dan inovasi guru. Dan yang terakhir, itu meningkatkan keterampilan hidup siswa. Baik, kita akan membahas manfaat yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi dengan penerapan kurikulum yang sesuai, proses belajar mengajar menjadi lebih terarah dan sistematis sehingga dapat meningkatkan materi yang diajarkan. Dan yang kedua yaitu membantu pencapaian tujuan pendidikan. Jadi kurikulum itu dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan mengembangkan kompetensi siswa baik dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. Yang ketiga yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Jadi kurikulum yang diperbaharui memungkinkan pendidikan tetap relevan dengan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan kebutuhan dunia kerja. Yang keempat yaitu mendorong kreativitas dan inovasi guru. Jadi implementasi kurikulum yang fleksibel itu dapat memberikan kesempatan bagi guru untuk mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan karakteristik siswanya tersebut. Nah, yang terakhir yaitu meningkatkan keterampilan hidup siswa. Jadi kurikulum yang baik itu tidak hanya berfokus pada aspek akademiknya saja, tetapi juga membekali siswa dengan keterampilan hidup seperti berpikir kritis, berkomunikasi, dan bekerja sama. Selanjutnya, pembahasan yang keempat yaitu peran dan fungsi implementasi kurikulum. Di sini kita akan membahas peran implementasi kurikulum terlebih dahulu. Di sini peran implementasi kurikulum terdapat 4 peran. Yang pertama itu sebagai pedoman pembelajaran, yang kedua sebagai alat pengembangan kompetensi, yang ketiga sebagai sarana penyesuaian pendidik dengan perkembangan zaman, yang keempat yaitu sebagai dasar evaluasi pendidikan. Baik, kita akan membahas peranan yang pertama yaitu sebagai pedoman pembelajaran. Jadi implementasi kurikulum ini menjadi acuan bagi guru dalam menyusun rencana pembelajaran, metode pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, yang kedua yaitu sebagai alat pengembangan kompetensi. Jadi implementasi kurikulum berperan dalam membentuk kompetensi peserta didik dalam aspek kognitif, efektif maupun psikomotorik. Baik, yang ketiga yaitu sebagai sarana penyesuaian pendidikan dengan perkembangan zaman. Jadi kurikulum itu harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan zaman agar relevan dengan tuntutan industri dan teknologi.
Yang terakhir yaitu sebagai dasar evaluasi pendidikan. Jadi implementasi kurikulum itu memungkinkan adanya evaluasi terhadap efektivitas sistem pendidikan dan meningkatkan mutu pembelajaran. Selanjutnya yaitu fungsi implementasi kurikulum. Jadi fungsi implementasi kurikulum itu ada 5. Yang pertama fungsi adaptasi, yang kedua fungsi integrasi, yang ketiga fungsi diferensiasi, yang keempat fungsi pemilihan, dan yang kelima fungsi diagnostik. Nah, yang pertama itu kan fungsi adaptasi. Jadi implementasi kurikulum itu harus mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Jadi yang kedua itu fungsi integrasi. Jadi kurikulum itu membantu peserta didik menghubungkan berbagai disiplin ilmu agar memiliki wawasan yang luas dan terpadu. Yang ketiga yaitu fungsi diferensiasi, yaitu kurikulum harus memberikan ruang bagi setiap peserta didik untuk berkembang sesuai potensi dan minatnya. Yang keempat yaitu fungsi pemilihan. Jadi kurikulum itu menyediakan berbagai mata pelajaran atau program yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan dunia kerja. Dan yang terakhir itu fungsi diagnostik. Jadi implementasi kurikulum itu dapat membantu mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik sehingga guru dapat memberikan solusi yang tepat. Selanjutnya pembahasan yang kelima itu tahapan implementasi kurikulum. Jadi secara garis besar tahapan implementasi kurikulum itu meliputi 3 tahapan. Yang pertama tahapan perencanaan, yang kedua tahapan pelaksanaan, dan yang terakhir itu tahapan evaluasi. Yang pertama itu tahap perencanaan implementasi. Jadi tahapan ini tuh bertujuan untuk menguraikan visi dan misi atau mengembangkan tujuan implementasi secara operasional yang ingin dicapai. Usaha ini mempertimbangkan metode teknik, sarana dan prasarana pencapaian yang akan digunakan, waktu yang dibutuhkan, besar anggaran, personalia yang terlibat, dan sistem evaluasi. Dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai beserta situasi, kondisi, serta faktor internal dan eksternal. Jadi hasil nyata dari tahap ini adalah blueprint atau cetak biru yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan. Yang kedua itu tahap pelaksanaan implementasi. Jadi tahap ini bertujuan untuk melaksanakan blueprint atau cetak biru yang telah disusun dalam fase perencanaan dengan menggunakan sejumlah teknik dan sumber daya yang ada dan telah ditentukan pada tahap perencanaan sebelumnya. Jenis kegiatannya dapat bervariasi sesuai dengan kondisi yang ada. Teknik yang digunakan, alat bantu yang dipakai, lama waktu pencapaian kegiatan, pihak yang terlibat, serta besarannya anggaran yang telah dirumuskan dalam tahapan perencanaan. Itu diterjemahkan kembali dalam praktik. Dan yang terakhir itu tahap evaluasi implementasi. Jadi tahap ini tuh bertujuan untuk melihat 2 hal. Yang pertama itu melihat proses pelaksanaan yang sedang berjalan sebagai fungsi kontrol, apakah pelaksanaan evaluasi telah sesuai dengan rencana, dan sebagai fungsi perbaikan jika selama proses terdapat kekurangan. Dan yang kedua itu untuk melihat hasil akhir yang dicapai. Jadi hasil akhir ini merujuk pada kriteria waktu dan hasil yang dicapai dibandingkan terhadap fase perencanaannya. Jadi evaluasinya itu dilaksanakan menggunakan suatu metode, sarana prasarana, anggaran personal, dan waktu yang ditentukan dalam tahap perencanaan. Baik, pembahasan yang keenam yaitu implementasi kurikulum, sebuah proses pengembangan kurikulum. Implementasi kurikulum itu merupakan tahapan krusial dalam proses pengembangan kurikulum yang menentukan efektivitas pendidikan. Jadi keberhasilannya dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kompetensi guru, dukungan sarana, serta keterlibatan stakeholder pendidikan.
Evaluasi yang berkelanjutan juga diperlukan agar kurikulum tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Pembahasan yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Jadi implementasi kurikulum itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, karakteristik kurikulum. Yang kedua, strategi implementasi. Yang ketiga, karakteristik pengguna kurikulum. Yang pertama itu karakteristik kurikulum, yaitu yang mencakup ruang lingkup, bahan ajar, tujuan, sifat, dan sebagainya. Yang kedua yaitu strategi implementasi, yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi kurikulum seperti diskusi, seminar, penataran, lokakarya penyediaan buku kurikulum, dan berbagai kegiatan lain yang dapat mendorong pengguna kurikulum di lapangan. Dan yang terakhir adalah karakteristik pengguna kurikulum, yaitu yang meliputi pengetahuan, keterampilan, serta sikap guru terhadap kurikulum dalam pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.